Baik pemirsa, kita akan beralih untuk mengajak Anda melihat suasana jelang malam pergantian tahun baru langsung dari lantai 28 NT Tower Jakarta. Dan untuk lebih lengkapnya, sudah terhubung dengan Arif Subakti di sana. Ya Arif, silahkan dengan laporan Anda, bagaimanakah perayaan di lantai 28 NT Tower Jakarta saat ini? Baik Pratiwi, memang sampai saat ini situasi di The Novotel Jakarta Pulau Mas sampai saat ini masih sangat semarak begitu setelah tadi sore sampai siang para pengunjung diberikan untuk melakukan gala dinner, dan setelah itu saat ini kami sedang mengikuti kegiatan counting down begitu di tepatnya di lantai 26 Novotel Jakarta Pulau Mas. Dan memang suasana di sini semakin semarak karena memang tidak hanya adanya counting down namun juga adanya musik. Kemudian juga ada bubble dan berbagai games menarik yang juga disajikan tidak hanya untuk anak-anak namun juga untuk orang dewasa. Dan untuk mendengar lebih lanjut seperti apa perayaan pergantian tahun di Novotel Jakarta Pulau Mas, saat ini kami sudah bersama dengan founder sekaligus Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tampu Bolon. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Bapak, mungkin bisa diceritakan seperti apa perasaan Bapak mengikuti pergantian tahun di Novotel Jakarta Pulau Mas, Bapak? Ya, ini kita di sini berada di lantai 26 Hotel Novotel Jakarta Pulau Mas di poolside-nya ya. Di sini lagi adanya beberapa teman acara di sini memeriahkan daripada pergantian tahun, tapi tidak ada pesta-pesta kembang api, hanya berbahagia dalam pergantian tahun seperti biasa. Tetapi dalam hal ini kita sangat terbatas acaranya, mengingat bahwa kita masih mengalami musibah banjir di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Dan juga sudah ada yang sampai ke luar seperti Lombok, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya, dan Bali. Nah, pertama-tama cukup prihatin dan turut berduka cita atas musibah yang terjadi akibat banjir dan longsor di beberapa tempat yang merenggut nyawa ribuan orang. Semoga mereka, keluarganya dalam pergantian tahun ini dan seterusnya dapat penghiburan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini memang dengan banyaknya orang di sini, ada ratusan orang lebih, dan acara pergantian tahun detik-detik tinggal 10 menit lagi kalau nggak salah. Dan kita menyaksikan pergantian tahun dengan hanya memasang dengan trompet, ada musik-musik, dan para penghuni daripada hotel pada turun di sini dan juga di resto dan di lobi hotel untuk memeriahkan dengan trompetnya yang begitu semarak malam ini, dengan tanpa mengurangi daripada keprihatinan dalam situasi saat ini seperti itu. Bapak, begitu banyak kejadian yang terjadi selama tahun 2025. Apa harapan besar Bapak di tahun 2026, Pak? Memang kita lihat ya, dari perkembangan ekonomi kita di bawah pemerintahan daripada Bapak Presiden Prabowo Gibran, memang ekonomi kita masih tumbuh 5% lebih. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya lebih dari situ. Tapi situasi daripada ekonomi dunia yang melemah, yang melambat akibat dari beberapa pengaruh eksternal, adanya perang di Timur Tengah, Rusia dan Ukraina dan lain sebagainya. Jadi semua ekonomi dunia masih melemah. Jadi kita di tahun 2026 ini kita harus memperbaiki sesuai dengan program Astacita yang telah dicanangkan oleh Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ini adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus kita dapatkan, di mana kita harus bisa tumbuh di atas 5% lebih, mungkin 6%,
untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Yang direncanakan sesuai dengan asa citanya itu dalam 5 tahun terakhir kita bisa mencapai 8% lebih pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi, kemudian daripada penyediaan daripada swasembada pangan, kita tidak mengimpor lagi beras sekarang ini suatu kebanggaan. Jadi di 2026 memang ini diprediksi akan sedikit lebih baik daripada 2025, tapi itu pun tidak perlu kita pesimis apabila kita semua masyarakat Indonesia, para pimpinan-pimpinan birokrasi, pimpinan-pimpinan organisasi, dan juga pengusaha-pengusaha ataupun para entrepreneur bisa berkontribusi secara positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kita sangat yakin bahwa di zamannya Pak Prabowo Subianto ini kita bisa menembuskan 8% atau lebih pertumbuhan ekonomi nanti untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Terakhir Bapak, pesan-pesan untuk pemirsa NTV di tahun 2026 Bapak. Pesan-pesan saya di tahun 2026 ini, mari kita sama-sama bekerja lebih serius lagi, lebih bersinergi, lebih kuat dan lebih strategik untuk bisa kita melewati tahun-tahun sulit. Apabila kita sudah bisa melewati tahun 2026 dengan baik, tahun berikutnya akan jauh lebih mudah dari sebelum-sebelumnya. Percayalah kita semua rakyat Indonesia, apabila kita bersatu, apabila kita tidak saling berbeda pendapat oke saja dalam mengkritisi sesuatu permasalahan, tapi kalau udah diputuskan secara ilmiah dan secara kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang, tidak berlawanan dengan undang-undang, kita harus mendukung keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Kita bisa mengkritisi daripada pembangunan yang tidak pro rakyat, tetapi kritisnya itu adalah harus menawarkan solusi apa yang bagus. Itu harapan kita adalah kebersamaan, keberlanjutan pembangunan, dan meningkatkan daripada peran semua masyarakat, terutama dalam menyalurkan juga makanan bergizi gratis, pengobatan, peningkatan daripada swasembada, dan hilirisasi daripada produk-produk tambang kita. Saya kira ini salah satu yang harus kita dukung bersama rakyat dan seluruh pemerintah bersama-sama. Kita harus sinergi walaupun kita berbeda-beda dari segi budaya, suku, tetapi satu itu Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Bapak terima kasih atas waktunya, selamat merayakan pergantian tahun dan selamat berkumpul bersama keluarga Bapak. Terima kasih dan salam semua bagi pemirsa Nusantara TV di Indonesia, dan selamat memasuki tahun 2026 dengan baik. Mari kita sama-sama bekerja keras, berdoa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, dan maju berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju di dunia. Baik Bapak, terima kasih. Ya, itu tadi wawancara kami bersama dengan founder sekaligus dengan Presiden Komisaris dari NTCOP Bapak Nurdin Tampu Bolon, dan tentunya sampai saat ini kita akan menunggu sekitar 9 menit lagi menuju tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Novotel Jakarta Pulomas, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arif atas laporannya. Saya melihat di belakang Anda sangat seru sekali ya. Nanti kalau bisa, kalau sempat nanti kita akan langsung ke sana untuk menyusul Anda di sana. Terima kasih.